Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya melakukan pendampingan selama 3 jam secara prosedur 3 jam. Jadi yang ini ada pembagiannya 20 menit untuk menanyakan kabar, kemudian 130 150 ini bagian inti pendampingan. Jadi nanti ada hal-hal yang saya tanyakan, bukan berarti tanya ini menggali selama Bapak Ibu Suci sudah melakukan dapat bimbingan dari instruktur atau fasilitator modul 1.1 dan modul 1.2. Nanti tindak lanjutnya apa di sekolahan, di kelas ya terutama. Kemudian nanti yang paling terakhir adalah pembuatan kerangka portofolio. Ini membutuhkan 60 bahkan 1 jam. Artinya kalau memang nanti sudah bisa ya tinggal hanya permasalahan apa saja yang ada. Kalau belum bisa ya nanti kita berikan cara-caranya. Kemudian yang paling terakhir 10 menit ini adalah refleksi ya, nanti refleksinya. Oke, yang pertama kabarnya Ibu bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Jadi kabar Ibu sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat walaupun hujan dari tadi malam. Saya kesini tujuannya adalah fokus pendampingan, yang dimana pendampingan itu ada beberapa hal yang kemarin sudah saya bagikan. Itu satu, melihat kegiatan CGP yang sudah direalisasi dalam kelas maupun di sekolah, atau yang sudah selesai ketika sudah menerima modul 1.1 terutama ya. Kalau modul 1.2 belum sampai aksi nyata, mungkin di pendampingan yang kedua. Bu Sisi selama ini kan sudah melakukan perubahan di dalam kelas ya. Ya, sudah. Kira-kira yang sudah berjalan di dalam kelas itu Bu Suci aksi nyatanya apa, sesuai dengan filosofi yang jenengan tulis di refleksi aksi nyata di 1.1 yang jenengan tuangkan di situ? Yang sudah saya tuangkan di situ itu yang pertama ini Pak, pembelajarannya fokus ke siswa. Saya itu memberikan kesempatan anak-anak itu mencari materi, tidak hanya dari saya. Anak-anak saya berikan kesempatan mencari sumber materi lain, boleh dari Google atau dari YouTube, kami persilahkan. Kemudian saya berikan kesempatan mereka berdiskusi dan mereka belajar mengemukakan pendapat. Kalau saya seperti itu. Itu sudah ditulis di refleksi kan kemarin? Sudah. Ya, karena kemarin refleksinya sudah saya lihat. Refleksi. Terus kemarin yang di P5 itu kan anak-anak membuat proyek Pak Nia. Proyeknya itu juga mereka sendiri yang menentukan, istilahnya seperti itu. Jadi guru hanya mendampingi. Seperti ini kan anak-anak membuat deteksi asap. Ini juga pilihannya mereka. Oke, itu sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, mohon Bu Suci tetap melaksanakan ya. Jadi nanti bisa diberikan pengalaman Bu Suci ke teman sejawat, mengajak teman sejawat
ya paling tidak lah dirubah itu yang ada nggak kekhawatiran atau bagaimana harapan Bu Suci setelah Bu Suci menerima modul 1.1 dari fasilitator, bagaimana harapannya dan kekhawatirannya Bu Suci? Harapannya paling tidak untuk diri saya sendiri Pak. Ya, intinya saya bisa menerapkan itu tadi, penerapan pembelajaran yang berfokus pada siswa itu istilahnya konsisten. Kalau konsisten, Bu Suci apa yang Anda lakukan sehingga harapan Bu Suci itu menjadi konsisten? Ya itu tadi Pak, kita kan menerapkan pembelajaran berhamba pada siswa atau berfokus kepada siswa. Jadi ya memang anak katanya kan punya merdeka untuk belajar. Merdeka pun itu tetap harus tanda kutip, guru tetap harus diarahkan dan dituntun. Itu harapannya Bu Suci. Jadi harapan itu sudah direalisasikan ya? Sudah Pak. Bentuknya apa Bu? Bentuknya ya itu tadi Pak, ketika saya di kelas saya memberikan, salah satunya ini, ketika anak-anak itu berdiskusi, saya memberikan kesempatan mereka. Contoh diskusi yang paling yang pas konkretnya. Ketika membuat laporan ini, seperti laporan kegiatan, anak-anak kan saya berikan, misalnya setelah selesai PKL nih Pak ya, anak-anak itu kan membuat laporan. Kemudian anak-anak itu per kelompok itu kan ada 2-4 anggota. Itu saya berikan kesempatan mereka itu berdiskusi, menyelesaikan hasil kegiatannya, kemudian mereka presentasi di depan, teman yang lain kan menanggapi dan bertanya. Istilahnya mereka itu saya ajarkan untuk berani mengemukakan pendapatnya seperti itu. Oke, sudah melakukan kegiatan yang berfokus pada siswa. Apakah ada timbul kekhawatiran sama khusus untuk melakukan kegiatan tersebut? Mungkin kekhawatiran tidak didukung sama kepala sekolah, atau mungkin kekhawatirannya kepada anak-anak. Kalau ada nggak kira? Kepala sekolah sangat mendukung. Kepala sekolah sangat mendukung. Anak-anak sejauh ini juga antusias. Mungkin ya itu tadi perlu seperti sosialisasi, kalau kita itu memang harus berpihak kepada siswa itu tadi Pak. Karena masih ada beberapa, mungkin ada guru yang masih harus dari saya, istilahnya seperti itu aja. Perlu istilahnya Pak ya, memberikan ya, saling sharing gitu aja. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang perlu sharing, apa yang kiranya ke depan Bu Suci lakukan? Direalisasikan sharingnya atau? Rencana saya itu ketika kita ada pertemuan rapat atau pertemuan dewan guru itu saya seperti ini kan kekhawatiran Bu Suci sebelum melangkah ke sana. Mungkin besok Bu Suci bisa merealisasikan ya, mencoba. Kekhawatiran itu terjadi enggak? Ketika nanti terjadi kekhawatiran betul ya, nanti bisa pendampingan yang kedua diungkapkan. Jadi kekhawatiran yang sebelum terjadi atau yang Bu Suci rasakan, karena ini kan belum terjadi. Kemudian harapan yang sudah terwujud setelah modul 1.1 ini, harapan yang sudah terwujud apa? Harapan yang sudah terwujud itu tadi Pak, kepala sekolah sangat mendukung saya. Teman-teman yang lain juga, sebenarnya teman-teman itu kolaboratif juga, guru-guru mapel yang lain juga kolaboratif. Kalau harapan di dalam kelas? Di dalam kelas anak-anak sebenarnya antusias Pak. Kalau apalagi sebenarnya anak-anak itu senang kalau pembelajarannya itu tidak hanya di dalam kelas. Anak-anak itu di bawah santai itu malah senang sebenarnya seperti itu. Karena harapannya sudah terwujud ya. Kiranya ada nggak harapan untuk 1 bulan ke depan Bu Suci? Harapan yang baru lagi
selain Bu Susi tadi melakukan kegiatan yang berfokus pada siswa, satu kegiatan yang tadi kerja kelompok, ada nggak satu harapan lagi yang baru? Saya ini Pak, lebih ke pemanfaatan media sosial. Saya itu pengen anak-anak itu kok nanti hasil dari kegiatan mereka itu diunggah ke media sosial mereka. Jadi biar memanfaatkan apa ya, media sosial sosial itu dengan positif atau bijak. Taruhlah membuat jejak digital atau portofolio ya. Sehingga nanti Bu Susi ketika nanti mengenal tentang portofolio nanti bisa diberikan ke anak-anak, karena portofolio itu semacam histori kegiatan yang ada di sekolahan yang selama mungkin kelas, karena ini SMA ya, kelas 10, 11, 12 itu punya satu bendel kalau memang itu wujudnya berupa benda. Kalau di SD itu biasanya apa ya, portofolio yang diletakkan di map gitu ya. Karena ini sudah masanya masa digital, oke Bu Suci, itu harapan yang baru. Besok langkah awal kira-kira kalau mau wujudkan harapan baru tadi, Bu Suci apa yang Bu Suci lakukan? Berarti itu tadi ini ya Pak, misalkan anak-anak dapat tugas, mereka kan mengerjakannya bisa diunggah lewat yang dimaksud dengan portofolio digital itu berarti kan bisa lewat apa istilahnya yang media sosial tersebut ya, tidak hanya di YouTube Pak, berarti bisa nggak? Bisa. Terus IG-nya mereka, terus Facebook. Biasanya anak-anak itu kan main TikTok itu juga boleh berarti Pak? Boleh, yang penting TikTok itu kan tidak melanggar aturan apa? IT, undang-undang IT. Artinya sebelum mengenalkan tentang digitalisasi atau dunia internet, paling tidak dikenakan undang-undang IT seperti istilahnya mensosialisasikan dulu. Saya lanjutkan Bu ya. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah atau rekan guru selama Bu Suci melakukan pembelajaran daring kemarin selama 1 bulan? Ada nggak mungkin tidak didukung oleh kepala sekolah atau teman-teman sejawat ketika Bu Susi melakukan pembelajaran kemarin selama 1 bulan daring kemarin? Semuanya alhamdulillah mendukung, terutama untuk kepala sekolah dan teman-teman, apalagi teman-teman yang muda itu kan banyak yang mengerti tentang IT Pak ya. Jadi saya itu tidak segan atau tidak malu untuk belajar dengan yang muda-muda seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin waktu MPLS daring itu juga kita kan pakai Zoom, saya juga sebagai pemateri dari situ belajar penggunaan apa istilahnya Zoom, Google Meet seperti itu diajari. Tadi Bu Suci sudah terkait dengan modul 1.1 dan 1.2 tadi sudah menyebutkan implementasinya perubahan di dalam kelas jadi ya, dengan mengajukan seperti pembelajaran berfokus pada siswa. Sudah melakukan perubahan ya? Sudah Pak. Jadi perubahan yang jenengan lakukan tadi cara belajarnya berfokus pada siswa. Bagaimana respon peserta didik Bu ketika ada perubahan dalam kelas itu? Anak-anak itu sebenarnya malah senang. Mereka itu seperti istilahnya punya kesempatan. Ini loh gaya belajar saya seperti itu. Terus senangnya itu mereka kan diberikan kesempatan yang tadi Pak. Kemarin sudah di agenda atau mungkin diarsipkan pada waktu aksi nyata, respon dari siswa itu mungkin berupa ungkapan, tulisan atau mungkin rekaman ya. Nah, itu sudah belum ya? Itu hanya foto-foto saja. Foto-foto. Kalau bisa ya ini bukan tidak salah, tapi biar nanti digitalnya itu pakai
rekaman, anak-anak disuruh merefleksikan refleksi perasaan. atau apa istilahnya itu testimoni lah ketika Bu Suci melakukan perubahan di dalam kelas itu, atau berupa pamflet, poster, boleh semuanya boleh. Hal yang sudah baik Bu Suci sudah lakukan, dipertahankan ya. Kemudian apakah ada yang perlu diperbaiki ke depan lagi selain pembelajaran yang tadi sudah berfokus pada siswa, kemudian anak-anak sudah menyatakan apa suka dengan perubahan pembelajaran itu, yang perlu diperbaiki ke depan, kira-kira selain tadi mau rencananya Bu Suci tadi mau merencanakan apa selain yang ini portofolio digitalnya anak-anak. Portofolio digital anak. Mungkin lebih ke sarpras Pak kalau di sini. Tiap kelas kan kita Jadi, belum ada. Nanti ketika nanti seperti perubahan digital itu ya, nanti bisa dicatat di jurnal refleksi minggu yang berikutnya. Kalau memang minggu ini refleksi anak, refleksi teman, terus refleksi kepala sekolah, itu nanti bisa dituangkan di refleksi 1.1 sebenarnya, tapi masih bisa diedit sebenarnya, itu masih bisa. Jadi nanti kalau memang kurang bisa ditambahi di sana, dibuka lagi terus diedit bisa. Terima kasih. Kemudian poin yang berikutnya, pembuatan kerangka portofolio. Nah ini portofolio yang dibuat Bu Suci berdasarkan panduan itu sudah dilakukan. Belum Pak, itu yang portofolio yang di aksi nyata atau yang di mana Pak? Ya mulai dari profil panjenengan nanti ditempelkan di sana. Ya boleh profil sekolah, foto sekolah, kemudian paling spesifik profil panjenengan. Jadi ya seperti kemarin kan saya minta profil itu nanti bisa dipampangkan di portofolio digitalnya. Belum ada gambaran untuk membuat kesana. Belum. Atau mungkin kesulitan. Mungkin bisa didampingi digital Pak. Ini karena ini poin foto digital 60 menit ya, berarti 1 jam ini. Ini tujuannya apa? Biar CGP ini di awal histori nanti yang paling penting itu portofolio. Nah itu maksudnya saya kan belum ada gambar. Mungkin nanti Pak Roni bisa mendampingi. Kemarin di akhir sesi saya masih ingat ya, saya mengenalkan tentang pembuatan portofolio. Kemarin diarahkan ke Google Sheet. Oh, yang Google Sheet. Itu namanya portofolio. Portofolio digital seorang CGP. Pas loka karya orientasi. Betul. Pak Inge. Kalau memang hari ini Bu Suci belum punya reng-reng, ayo kita belajar ke sana. Iya Pak, belajar. Ini nanti Bu Suci bisa katanya tadi ada program hal yang baru untuk di portofolio digital anak itu nanti semuanya kegiatan yang bernuansa kurikulum merdeka atau perubahan bisa diunggah. Nah, pertama itu kan sudah masuk ya, benar. Tinggal kita titik 9 baca, cari yang sheets, bukan sheet. Kalau sheet itu sama dengan Excel, yang itu loh sheets, yang biru sebelah kontak gitu loh. Yang sebelah Meet, bawahnya Meet. Nah, itu namanya Google Sheet. Nah, itu nanti seorang CGP harus menguasai Google Sheet. Tujuannya untuk perekaman kegiatan selama menjadi CGP.
Ini nanti tugas paling terakhir ya ini, makanya tugas mulai dari panjenengan modul 1.1 bahkan orientasi kemarin itu disuruh meletakkan di sini namanya portofolio digital. Kalau dulu bukan portofolio digital tapi apa? Portofolio manual yang berupa map. Nah, kira digelen nongkone tas, aku inginane kenangan iki. Besok kenangan ini tidak akan hilang kecuali panjenengan delete. Nah, di situ langkahnya kalau pengen membuat itu kan sudah ada belajar itu mungkin kemarin tanggal berapa ya? Nyoba itu waktu di sana. Itu bisa dilanjutkan juga enggak apa-apa. Atau mungkin membuat yang baru kalau juga enggak apa-apa. Please. Kemudian kasih judul portofolio CGP angkatan berapa? Angkatan 7. Nah, ini. Ini berarti langsung di sini CGP. Unit title itu sama dengan dokumen. Yang atas dulu sama ya. CGP 7 ada panggil. Iya. Nah, sama seperti halnya muka halaman gitu loh Bu. Ini kan itu bisa dikecilkan 64 itu kan. Bisa dikecilkan. Ya disesuaikan sesuai dengan halaman yang ada, terserah. Ya sama, cuma PowerPoint itu kan tidak bisa dilihat oleh orang banyak, tapi ini berupa web. Sebelah sana kan ada page gitu, page. Itu kah home, ya kan, halaman muka. Itu bisa diganti halaman muka, diedit di titik 3. Kalau home itu kan bahasa dari sana. Protes, nah itu bisa diganti halaman depan atau terserah menurut panjenengan. Ya layaknya kita membuat web itu loh Bu. Nah kemudian ingin nambahkan halaman lagi berupa menu lagi itu plus bawahnya plus. Kemudian new page. Coba diketik. Kemarin kan ada itu kan pertama ada contohnya kok. Ya ada contohnya cuma saya yang tidak paham Pak ini. Tapi anak-anak masih antri. Kalau yang pengen jenengan upload dari komputer jenengan berarti yang paling atas. Ada nggak terus ke atas lagi? Nah, itu kan masih di drive toh. Ya. Jadi intinya kegiatan ini berkaitan dengan semua yang ada di drive, tidak ada di komputer. Berarti harus saya unggah di drive semuanya. Nah, taruhlah itu. Yang saya share kan jenengan berarti share with me. Iya, share with me sama. Nah, ini profil CGP ini. Ya, diklik-klik. Klik double di dalamnya. Cari yang milih jenengan. Nah, ini. Klik insert. Dah. Di situ tinggal geser. Dilebarkan itu nanti sudah. Itu sebenarnya sudah keluar itu. Tagnya sudah keluar. Jangan itu geser ke bawah. Lemot itu enggak keluar. Dia njaluk pasangno iku IndiHome. Dah. Lah ini pakai apa ini? Itu sebenarnya sudah keluar itu, Bu. Mestinya itu tag sampean yang memasukkan itu. Apa saya ulangin nggih? Ya, enggak apa-apa. Memang ya. Memang agak lama nggih. Insert. Jangan di tag itu, Bu. Enggak usah di tag. Nah, insert aja. Drive. Berarti semua harus saya ini Pak Nggih. Istilahnya disimpan di drive. Di drive. Loh memang kok noting? Sinyal mungkin kali ya. Itu sinyal kali ya. Digeser lagi. Enaknya kalau main di drive itu Bu, panjenengan kemana-mana lupa
flash disk, jenengan lupa laptop, Tersimpan. dilihat di HP bisa. Saya mulai kenal akun Belajar ID, laptop saya itu Bu, saya unggah ke drive Isinya semuanya. diunggah Iya. ke drive. Jadi tidak ada kata alasan tertinggal di rumah. Karena drive itu memang sudah disediakan untuk guru dan itu kapasitasnya besar. Ini Makanya seringkali saya suruh apa? Kayak aja di remote. Itu mestinya sudah ada. Terbatas kalau akun belajar akun pribadi. Kalau yang miliknya guru itu unlimited. Nah, seorang CGP besok itu dituntut untuk bisa menggunakan itu tadi. Berarti nanti akses semuanya, bahkan besok itu ya bukan besok sebenarnya kalau tinggal kepala sekolah dan sekolahnya yang mau. RPP itu kan berupa hyperdoc gitu loh. Hyperdoc itu yang sudah disimpan di drive. ini coba saya masukkan. Klik, insert. Enggak mau, Pak. Iya, Oh, belum ini yo. masih proses. Nah, itu digeser ke biar dibesarkan aja itu Bu, digeser. Ini aja. Digeser. Jadi kan ada 3 toh. Ini kalau ini kan memanggil yang berupa PDF kan tadi ya. Oke. Nah, ada yang langsung berupa tulisan. Ketikan tadi teks tadi. Textbox itu nanti maksudnya kita Ya ngetik, ngetik otomatis di sini. ya ngetik di situ. Lagi ngetik di sini. Coba, Boleh ngambil copy paste dari manapun, yang penting kan Oh. letaknya dan teks. Saya coba langsung. Iya. Misalnya ini di bawahnya Pak G. Bis- Bentar. Ya. Teman-teman saya aja. Apa? Ini mau final Andra. Nah, ini seperti ini, ya. Kemudian misalkan saya Teks. insert teks. Iya, teks. Nah, itu kan tinggal ketik profil gitu misalnya, itu judulnya apa. Misalnya pengalaman. Iya. Seperti teks biasa gitu. Iya, betul. Ini pun otomatis langsung tersimpan. Iya, semuanya serba online itu tanpa disimpan, Bu. Jadi jangan keluar pasti ini sudah terotomatis tersimpan. Memang ini apa ya, juplak PowerPoint cuma berupa web. Nah, ini tidak usah menghafalkan apa coding. Sebenarnya ini kan blog web, blog, WordPress itu loh Pak. Karena ini bawaannya Google, makanya sangat gampang. Ya ini Pak. Foto. Nah ini kan seperti ini, terus kita nggak klik profil itu terjadi terus Keluar, aksi nyata. Gitu. Kalau membuat yang ini Pak. Nah itu di menu tadi nambahi, jenengan tadi di atas coba. Nah, pek Bu. Pek kan halaman dah. Nah tambahi tadi. Nah tadi kan profil kan, diklik. Ini berarti profil. Nah itu halaman pertama, itu profil Dewi sendiri. Kan sudah ada toh. Menu submenu dulu Bu. Kalau yang di atas itu menu-menu jenengan berarti sudah ada 2 profil CGP sama profil, itu double itu mestinya. Itu mestinya yang atas itu halaman muka aja ya, halaman depan dah. Atau ya provided. Oh, no, halaman depan ya. Halaman rumah. Sebentar. Ya bener profil itu mau. Ini loh Pak. Nah, Enggak apa-apa. Oh, yang kedua berarti nanti aksi nyata. Sebentar. Nah, ini bener profil. Tapi tidak harus seperti itu kok. Yang penting menu itu menjelaskan, taruhlah. Sore itu aksi nyata. Ini berarti ya ini aksi nyata Pak. Ya boleh.
Oh iya 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 iya. Itu halaman kedua. Ternyata itu sini apa aja pun kan nambahin. Oh ini di sini. Oke. Ketika mau pindah kan diklik. Cuman jenengan klik. Ya aku kira negara budaya yang gawe ini. Oh Pak Ketut sudah ini makannya. Oh ini Pak sudah Add logo. Ah, Foto kan? Tapi ini dulu Pak. Iya. makanya Pak Ketut iso. Ini yang halaman depan itu berarti kan di sini. Ya. Ini seperti ini. Nah. Paham. Sudah mulai paham. Ya kan? Terus nanti halaman kedua baru profil. Nggih. Boleh saja. Ini kuat atau tidak Pak? Tidak paten seperti itu Bu, jangan bingung sampean. Nggih. Yang penting ini kan hanya buat contoh gitu aja. Kalau misalnya buat yang halaman depan ini berarti Lah ya tadi fotonya tadi jenengan ganti kan? nah ini Add logo itu kan, change image. Iya kan? Oh, paham Pak, saya paham. Iya toh. Ini enggak harus di sini. Ini bisa ditaruh di profil. Iya. Itu Di beda. delete. Kita tuh di Iya. Nah, Profil itu halaman aku foto tok itu loh. Dia yang sudah lalai. Enggak harus plek titik. tidak harus. Nah, yang perlu diketahui ini ketika sudah jadi, ini kan tujuannya biar dibaca orang lain kan? Bisa di Ya, ini kan bisa diakses orang lain. Nah, bagaimana caranya? Di situ ada settingan itu, ada gear itu ya, gear setting gitu. Nyupek Pak ya tadi. Nopek, ya halaman. Yang senjata itu. Nah, dan nah, Ini tak lihat. Oh, itu ngisi isine. kenapa itu di situ kan karena kan tampaknya kan jenengan kan nampaknya kan agak besar toh sehingga itu apa menunya kan bersusun gitu loh. Sebenarnya ke arah ke kanan itu kalau dikecilkan dari sana. Kalau mengecilkan Pak. Yang angka 3 itu loh, yang enggak angka 3 yang paling atas, yang pojok atas. Nah, itu persennya kan dikecilkan nanti mungkin nanti orang more gitu ya. Itu kan 100. Coba jangan kecilkan lagi. Terlalu kecil. Kecilian. Nah, itu kan sudah berjejer ke sebelah kanan kiri kan. Karena tampilannya itu besar dia akhirnya dijadikan more berikutnya kan itu loh yang atas itu kan itu loh yang maksudnya di dalam foto jenengan itu loh profil kan langsung ketok itu memang karena kecil tampilannya Sudah mulai. Mungkin ya. Misalkan enggak ini tanya lagi enggak apa-apa ya Pak. Nah saya berharap kalau teman-teman nanti setelah pendampingan ini kita nanti ngadakan Vicon ya tidak harus datang. Jadi kita kan punya fasilitas namanya Google Meet kan. Selama ini kan baru berapa kali kita menggunakan itu. Baru sekali atau 2 kali. Pertama kali kita meet and greet kemarin kenalan kayak kemudian terus coba dibesarkan lagi Bu, dibesarkan biar tidak terlalu kecil. Kemudian kita ingin mendapatkan linknya ini kan sudah zaman buat ya, tinggal nanti membuat link itu yang bisa diakses. Bukan itu, coba dilepas dulu. Ada tanda gear itu, gear, coba diklik. Nah kemudian ini nanti merubah image dengan ya, brand image. Dan view analitik itu nanti merubahnya di sini. Itu kan coba diklik menu-menu diklik image itu berarti brand image sudah. Nah itu kan buat logonya yang ada di seperti tadi kan ada gambar foto yang
tadi loh yang Octavia, gambarnya Octavia itu kan bentuknya foto kan? Coba sampai beralih ke sana. Oh yang ini. Ya. Apa? Upload itu dia masih membaca upload itu. Prosesnya lama. Itu bisa juga karena laptopnya juga sudah terlalu banyak penuh. Memang. Nah, Ini cancel mawon ya. iya, ini. Cancel. Yang mana? Oke, terus. Nah, itu yang kan ini apa? ada foto itu. Nah, itu tadi gantinya yang di ini. situ tadi ya. Gantinya tadi. Di yang tadi loh. Oke. Menu tadi. Cuma fotonya durasinya harus kecil, jangan besar. Kalau besar nggak kelihatan, kan? Maksudnya ukurannya ada ukuran yang bisa masuk ke situ. Ini Pak G. Lagi yang ini. Iya. Nah itu tadi logo ya. Logo itu membuat logo foto, berarti. buat foto tadi loh, yang kecil atas tadi loh. Pojokan tadi loh. Saya coba upload sih. Tak milih. Gambar ya. Tak pilih fotoku. Menu. Sekarang buat linknya, bang linknya dulu plus, coba itu plus atau gak plus itu sebelah titik 3 coba tiga yang sebelah ya, ada link nggak? Klik more itu, klik. View story, ndak ada, berarti di plus itu, di tanda plus sana plus yang gambar orang itu sebelahnya kiri itu loh. Nah itu share, nah ini perlu diketahui, jika kalian panjenengan mau nge-share itu harus publisnya adalah jangan SMK. Setiap coba itu klik everyone. Yang atas, yang bawah. Nah itu diganti semua publik ya. Dia hanya bisa melihat. Draftnya ini Enggak usah. Draft itu kan jenengan sendiri. Kemudian di down. Itu linknya kok belum ada ya? Publish view or can you after it publish? Oh belum dipublish ya. Down dulu. Down dipublish sana, sana. Nah itu publish. Nah ini nanti yang ada di link sampean. Portofolio Sucirawati itu lamo. langsung di request. Nggak usah. Biarkan publish saja. Ya, itu klik itu juga. Belum ini Pak, keluar link. Itu tadi linknya ya tadi itu. Oh, yang lama itu tadi. Iya. Coba return editor. Coba sebelahnya publish itu ada tanda panah ke bawah itu. Publish setting, review check and publish. Publish. Nah itu sama itu. Sama kopi. Ini di copy gitu aja tadi. Iya. Sama kopi sih. Kopi. Mana? Yo. Kalau ndelok nang Google Chrome. Sama buka Google Chrome. Biasanya kan keluar. Itu sebenarnya keluar link ya.
tahu kan gini kok Pak. Betul-betul Oh itu yang itu link publis itu lah itu. Nah itu sudah benar itu. Link. Nah, Oke. tapi sini foto ini. Odong gitu. Odong. Oke. nah itu nanti yang disebarkan atau diberikan ke orang lain. Ya coba. Ini langsung kira beli air. Tapi yang paling penting itu tadi aturannya adalah semua yang punya link bisa melihat gitu loh. Yeah. Itu sering terjadi everyone. Itu sering terjadi kalau lupa itu ketika antara jenjangnya beda ya nggak bisa dibuka. Makanya kemarin kan ada yang videonya nggak bisa dibuka, linknya nggak bisa dibuka. Nah mungkin ya karena itu nggak dipublis. Iya. Ini Bu Dia juga susulan Pak, nanti yang ke Yang 87. Sudah ada pengumuman Bu ya? Pengumuman apa? Kelulusan. Iya administrasi. Belum ngecek ya. Dari kemarin Belum masih ada. yakin belum ngecek lagi Pak. Itu menunggu angkatan 7. angkatan selanjutnya itu pun tergantung Enggak maksudnya kan sudah selesai apa itu? Nah, itu baru upload. Ini upload terserah ya Pak. Ya terserah cuma nanti gambarnya itu kecil, ukurannya harus kecil. Kalau besar dia mungkin nggak bisa masuk. Ya disamakan yang tadi itu nggak apa-apa. Atau upload. Nah sebentar itu nanti sudah masuk loh sebenarnya itu. Lama lah itu kan baru masuk itu. Udah tinggal itu aja tinggal. Keluar. Iya. Kan sudah masuk. Iya. Lamot itu hasilnya. Jadi itu pembuatan portofolio ya. Nanti rancangannya seperti itu. Ini keluar di mana Pak tadi foto saya? Yang tadi. Mau kok gak keluar? Masuk gagal mau. Coba kembali ke bawah. More than use logo color of user. Nah, Klik ya. nah, klik. Oh masuk di sana itu. Masuk di sana. Lemot buangan. Masuk di mana Pak? Coba dipublis dulu. Jadi setiap melakukan perubahan itu publis lagi. Oh berarti yang sebelah sana nggak bisa dirubah ya? Ini tadi yang atas ini. Iya. Nggak bisa. Apa mungkin kebesaran fotonya tadi mungkin? Kalau kebesaran dia nggak mau, iya. Jadi itu kan semacam apa ya? File kecil betul, image yang paling kecil sehingga bisa masuk itu. Jadi dikecilkan full, sehingga dia nggak terdeteksi gitu. Tadi kerangkanya sudah bisa untuk angan-angan ya, ancang-ancang terus media yang dipakai nanti Google Sheet. Pak Nyun Sewu, ini berarti saya ini yang depan sudah gini. Berarti halaman pertama ini saya itu halaman depan. Iya. Baru profil. Benar. Halaman depan itu bisa dikasih foto jenengan, bisa dikasih bawahnya sekolahan juga enggak apa-apa. Terus yang kedua ini baru
profil. Nah, tapi kok ini keluar halaman depan Pak di sini? Lah, di mana? Nah, iya benar halaman depan. Itu nanti kan more itu sebelahnya kan. Saya jangan maksud ini Pak, kayak punya Mbak Octavia. Masih bingung. Bingungnya piye? Maksud saya sebelum masuk ke profil kan ada halaman depan. Benar. Jenengan punyai di sekolah ini selama kegiatan mungkin kegiatan yang sudah berjalan atau kegiatan yang panjenengan canangkan gitu. Itu aksi nyatanya. Kemudian pendidikan, apa isi pendidikan ya? Menceritakan tentang pendidikan. Nah, bisa pendidikan itu berkaitan dengan apa? Pendidikan sekolah yang ada di sini boleh angkat di situ. Oh, nggih Pak, ini sama kok ternyata. Iya kan sama. Sama. Kemudian kegiatan organisasi. Ya. Nah, itu. Oke. Dulu profil. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Nah, jadi nanti panjenengan nanti untuk portofolionya menggunakan Google Sheet ya. Google Sheet yang kemarin di orientasi juga sudah dibahas sedikit. Itu media. Sebenarnya tidak harus Google Sheet, tapi untuk mempermudah kita, belajarnya juga gampang. Belajarnya hanya berapa menit bisa. Yang penting mau mengeksplor ya. Setelah itu nanti dieksplor, dicoba nggak akan rusak. Akan rusak. Jadi bentuknya sudah punya ancang-ancang ya. Nanti bentuknya bisa dilanjut di rumah, bisa dilanjut berikutnya. Setelah ini karena sudah nyampe pada portofolio. Setelah ini nanti bisa saya kirim link untuk refleksi ya, refleksi pendampingan nanti diisi di rumah aja nggak apa, nanti saya kirim ke link jenengan. Nah setelah ini ya jenengan kan sudah sedikit banyak bisa membuat portofolio. Setelah mengetahui ini rencana ke depan apa yang Anda lakukan Bu? Untuk ini melanjutkan mengisi portofolio dan juga mensosialisasikan. Intinya nanti ini ditagih ketika jenengan di orientasi ya, lokakarya orientasi lokakarya pertama ya. Kemarin kan pertama kan kita lokakarya orientasi, setelah ini nanti ada lokakarya pertama. Lokakarya pertama. Sampai berapa sih CGP itu? Sampai lokakarya kelima. Yang keenam itu namanya panen raya. Keenam panen raya itu ya semuanya nanti diletakkan di sini. Jadi foto-foto ini tadi nanti sudah diambil ya, foto-foto itu mungkin kegiatan dengan PP, CGP ini bisa ditempelkan di sana. Terus kegiatan yang di kelas boleh berupa video, boleh berupa foto. Kalau bisa setiap kegiatan itu direfleksi. Itu sebenarnya. Artinya apa? Refleksi yang diberi, makanya pagi ini sampai siang ini kan saya kan ketemu dengan sampean. Nanti tuangkan di refleksi itu. Refleksi itu guna apa sih? Guna untuk ketika besok ketemu lagi, oh berarti aku terlalu cepat menerangkan. Oh berarti saya kurang ini. Nah itu gunanya untuk ketemu lagi, itu refleksi. Nah baik pembelajaran di kelas ini seringkali ya bukan lupa tapi jarang dilakukan seorang guru, karena refleksi itu ada dua, refleksi dirinya sendiri dan refleksi yang diberi sesuatu. Misalnya kita ngajar, kita merefleksi diri, oh aku ngajarku mau kok kecepatan ora, tulis siswa refleksinya nanti ini dibaca,
Itu bentuk gunanya refleksi untuk memperbaiki kegiatan